Zeus nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya full One Piece. Chapter 1185 sudah dihidangkan oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu channel video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece chapter 1185 mendapatkan judul Leave Me Be, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti biarkan aku sendiri. Sama seperti judul di dua chapter sebelumnya, judul kali ini juga merupakan referensi dari salah satu lagu Brook yang muncul di dalam chapter ini. One Piece kembali mendapatkan cover request di mana kali ini Oda menggambarkan Hancock yang sedang menjalani pelatihan memasak secara intensif. Aku ingin Luffy memakan ini, ucap Hancock. Chapter dimulai dengan Pangeran Ruven yang mempercayakan Brook kepada Kendall agar dia diajarkan sopan santun dan tata krama yang baik. Saat berjalan bersama Kendall di taman istana, Brook tidak bisa berhenti mengomentari setiap wanita cantik yang lewat di hadapannya. Bahkan ketika beberapa wanita sedang mengagumi Kendall, Brook dengan santainya memuji semuanya sambil terang-terangan mengecualikan salah satu wanita yang bertubuh besar. Kendall hanya bisa menghela nafas dan menegurnya, namun Brook langsung membalas bahwa meskipun banyak wanita cantik di istana, Kendall tetap yang paling cantik di antara semuanya. Meski terdengar seperti pujian, Kendall tetap fokus pada tugasnya. Dia terus mengingatkan Brook agar menggunakan panggilan yang lebih sopan, terutama karena sekarang Brook sudah menjadi bagian dari lingkungan kerajaan. Tetapi pelajaran tata krama itu tidak berjalan mulus. Tidak lama kemudian, Brook malah menghampiri seorang wanita dan meminta untuk melihat celana dalamnya dengan cara yang sangat kasar. Kendall langsung memarahinya. Momen seperti itu terus berulang sepanjang masa pelatihan Brook. Kendall berusaha mengajarinya sopan santun, sementara Brook terus membuat masalah dengan tingkah nyelenehnya. Kilas balik kemudian memperlihatkan kehidupan sehari-hari mereka yang perlahan membentuk hubungan yang sangat dekat. Kendall membawa Brook ke sekolah musik. Di sana Brook menunjukkan kecintaannya terhadap musik sejak usia muda. Namun bahkan di sekolah pun dia tetap keras kepala. Dia menolak mengenakan seragam karena merasa aturan yang terlalu ketat akan membatasi kreativitasnya sebagai musisi. Meski begitu, Brook diam-diam memiliki impian lain. Suatu hari nanti, dia ingin mengenakan seragam pasukan konvoi tempur dan menjadi pejuang yang melindungi kerajaan. Hubungannya dengan Kendall juga semakin berkembang. Mereka sering berlatih pedang bersama. Dalam salah satu latihan itu, Brook bertanya apakah Kendall memiliki seseorang yang disukainya. Kendall mengaku memang ada seorang pria yang dia kagumi, namun menurutnya pria itu berada jauh di atas dirinya, seolah tidak mungkin untuk diraih. Karena itulah dia terus berlatih pedang, bukan demi ketenaran, bukan demi kekuatan, melainkan agar dia bisa tetap berdiri di sisi pria tersebut. Brook yang terkenal tidak peka, langsung salah paham, dan mengira bahwa pria yang dimaksud Kendall adalah dirinya sendiri. Kendall langsung menolak dengan keras. Momen itu menjadi salah satu adegan paling lucu dalam chapter ini. Namun dibalik semua komedi tersebut, Oda diam-diam memperlihatkan betapa besar rasa hormat dan kedekatan yang tumbuh di antara mereka. Kendall adalah guru, sahabat sekaligus sosok yang membentuk kepribadian Brook selama masa mudanya. Bahkan ketika Brook tetap saja mengulang kebiasaan buruknya dan meminta melihat celana dalam milik Kendall dengan cara yang lebih sopan, Kendall masih terus berusaha membimbingnya. Menurutnya, kekuatan dan kesopanan harus berjalan beriringan. Nasihat sederhana itu tampaknya menjadi salah satu pelajaran hidup yang terus diingat Brook hingga sekarang. Kilas balik masa muda Brook pun berakhir. Cerita kembali ke masa kini ketika Brook sedang berbincang bersama Putri Shuri.
Di hadapan sang putri, Brooke mengenang kembali sosok Kendall. Baginya, Kendall adalah matahari kerajaan. Dia dicintai seluruh rakyat Esperia. Kehadirannya selalu membawa harapan. Namun kemudian, Brooke mengingat sebuah peristiwa yang mengubah segalanya. Suatu hari, sebuah kapal milik pemerintah dunia terdampar di Esperia. Untuk pertama kalinya, rakyat Esperia melihat langsung para Tenryubitot, makhluk yang selama ini hanya mereka dengar melalui cerita. Namun kenyataannya jauh lebih buruk. Para Tenryubitot itu menunjukkan kesombongan dan penindasan yang membuat seluruh kerajaan terkejut. Tekanan mental akibat kejadian tersebut bahkan membuat Kendall jatuh sakit selama berbulan-bulan. Menurut Brooke, suasana kerajaan saat itu terasa seperti matahari yang perlahan tenggelam. Harapan rakyat mulai memudar, tetapi tidak lama kemudian datang kabar yang mengubah segalanya. Pangeran Reuven akhirnya naik tahta menjadi Raja Esperia. Pada saat yang sama dia menikahi Kendall. Seluruh negeri bersorak merayakan peristiwa tersebut. Esperia berubah menjadi lautan kegembiraan. Bagi rakyat, pernikahan itu terasa seperti akhir dari semua kesedihan yang pernah mereka alami. Dan kebahagiaan itu semakin sempurna ketika Putri Shuri lahir. Kelahiran Shuri disambut seluruh kerajaan. Rakyat berkumpul untuk melihat wajah sang putri. Mereka bersorak, tertawa, dan merayakan masa depan yang cerah bagi Esperia. Brooke sendiri sangat mencintai keluarga kerajaan itu. Dia menganggap Reuven dan Kendall sebagai orang-orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Karena itulah dia bersumpah akan mengorbankan nyawanya demi mereka kapanpun diperlukan. Hubungan Brooke dan Shuri juga berkembang layaknya keluarga. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berlatih pedang, bernyanyi, bermain, bahkan saling menggoda satu sama lain. Ketika Shuri bertanya apakah Brooke akan mempertaruhkan nyawanya demi dirinya, Brooke sempat menjawab karena Shuri adalah putri dari Reuven dan Kendall. Namun Shuri tidak puas dengan jawaban itu. Pada akhirnya Brooke mengakui bahwa dia akan melakukan semua itu karena Shuri adalah dirinya sendiri. Jawaban itu membuat sang putri tersenyum puas. Hari-hari damai terus berlalu. Brooke mengajari Shuri berbagai lagu. Salah satunya adalah lagu berjudul Leave Me Be, lagu sederhana yang terdengar lucu saat itu. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa lagu tersebut nantinya akan menjadi simbol dari tragedi yang akan menimpa Esperia. Lalu waktu terus bergerak maju, dan ketika Shuri menginjak usia 15 tahun, bencana besar akhirnya datang. Narator menyebut bahwa pada tahun itu, musik menghilang dari Esperia. Sebuah kabut tebal menyelimuti pulau selama setengah tahun. Alat-alat musik yang menjadi kebanggaan kerajaan mulai berkarat. Nada-nada indah yang selama ini memenuhi kota perlahan lenyap. Kabut tersebut berubah menjadi asap beracun yang menyelimuti seluruh negeri. Yang terdengar di jalan bukan lagi suara musik, melainkan batuk para penduduk. Puluhan ribu orang jatuh sakit. Ratusan orang kehilangan nyawa. Kerajaan yang dulu penuh tawa perlahan berubah menjadi negeri yang dipenuhi penderitaan. Meski kabut akhirnya menghilang, kerusakan yang ditinggalkannya tidak pernah benar-benar pulih. Dan kemudian tragedi terbesar pun terjadi. Kendall meninggal dunia. Seluruh Esperia tenggelam dalam duka. Rakyat menangis, Brooke menangis, Shuri menangis, bahkan Raja Reuven yang selama ini selalu tegar tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Namun penderitaan kerajaan ternyata belum berakhir. Di tengah kondisi yang sudah hancur, pemerintah dunia tetap datang menagih upeti surgawi. Sayangnya Esperia tidak lagi memiliki cukup dana untuk membayarnya. Lalu muncul tawaran yang mengerikan. Sebagai ganti pembayaran upeti, pemerintah dunia meminta 1.000 rakyat Esperia untuk dijadikan budak. Bagi Reuven, permintaan itu sama saja dengan hukuman mati. Dia tahu bahwa siapapun yang dibawa ke Tanah Suci hampir tidak memiliki harapan untuk kembali. Karena itulah Raja Reuven
mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dia memilih melawan pemerintah dunia, bukan menyerahkan rakyatnya, bukan mencari kambing hitam, melainkan berperang. 2 bulan kemudian armada pemerintah dunia akhirnya tiba. Perang besar pun meletus. Pasukan Esperia berjuang mati-matian mempertahankan tanah air mereka. Di tengah kekacauan itu, Brook memimpin perlawanan sambil menyanyikan lagu Leave Me Be. Dia menebas marinir dan agen pemerintah dunia yang mencoba menyerbu kerajaan. Namun semakin lama pertempuran berlangsung, semakin jelas bahwa situasi mereka sangat buruk. Api mulai melalap berbagai bagian kota. Taman tempat Brook dan Shuri biasa berjalan bersama terbakar habis. Tempat-tempat yang menyimpan kenangan masa kecil Brook ikut musnah dalam kobaran api. Meski demikian, Brook terus maju menuju istana. Dia harus memastikan keselamatan Raja Reuven dan Putri Shuri. Di dalam istana, Reuven sedang berdebat dengan putrinya. Shuri ingin ikut bertarung, tetapi Reuven menolak. Baginya, jika Shuri tertangkap, maka seluruh harapan Esperia akan hilang. Sementara itu, Brook terus menembus gelombang musuh yang semakin banyak. Dengan teknik Ihazugiri, dia menghabisi para penyerang yang menghalangi jalannya. Akhirnya dia tiba di depan ruang tahta. Dengan nafas terengah-engah, Brook membuka pintu ruangan tersebut. Dan apa yang dilihatnya langsung membuat darahnya membeku. Raja Reuven tergeletak di lantai dengan tubuh bersimpah darah. Di atas tubuh sang raja berdiri Putri Shuri. Tetapi sosok di hadapannya bukan lagi Shuri yang dia kenal. Putri itu kini memiliki tanduk dan sayap menyerupai kelelawar. Matanya memancarkan cahaya aneh yang mengerikan. Di dalam ruangan juga terlihat sosok bayangan raksasa berapi yang bentuknya menyerupai monster milik Kurose. Lebih tepatnya mirip wujud yokai Itsumade milik Mars. Dan di sisi lain ruangan, sosok misterius entah itu adalah seorang Kurose, kesatria dewa atau seorang admiral sedang duduk santai sambil merokok. Seolah semua kekacauan itu hanyalah permainan baginya. Brook hanya bisa terdiam. Lalu Shuri menatapnya dengan suara yang tenang dan dingin. Dia mengatakan bahwa perang telah berakhir. Chapter pun ditutup tepat pada momen mengejutkan tersebut, meninggalkan Brook, Esperia, dan para pembaca dalam sebuah misteri besar yang mengubah seluruh arah kilas balik ini. Pada akhir One Piece chapter 1185, Oda Sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece libur day. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.